Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan ulas film berjudul Sardar tahun 2022. Film yang dibintangi Karti ini bagus banget. Wajib ditonton deh pokoknya. Sebagai mantan jurnalis, Mimin selalu suka film-film yang mengangkat kritik sosial. Mimin sapa dulu ya para penonton yang sudah minta dicolek, seperti akun Sofia Monica, Sally Domestic Cat, Gafril Azka, Duifa Maulana, kemudian akun Benny A54 di Samarinda, Bunda Aska di Tuban, Bos Negro di Klaten, Muhammad Budi Herianto di Barabai, Kalimantan Selatan. Tidak lupa Mimin ucapin makasih untuk penonton yang sudah memberikan super thanks di kolom komentar, yaitu akun Eko Cahyono dan Tarpi Movie. Oke, selamat menonton. Peristiwa besar terjadi pada tahun 1988 di perbatasan Laut India dan Bangladesh. Seorang agen mata-mata membunuh penasihat keamanan nasional India, PK Ibrahim. Mata-mata itu kemudian dicap sebagai pengkhianat oleh negara dan media. Namun, apa sebenarnya yang terjadi sebelum dan sesudah pembunuhan? Seseorang menulisnya dalam sebuah dokumen tanpa dipublikasikan. Puluhan tahun kemudian di masa saat ini, keturunan agen mata-mata itu sudah dewasa. Namanya PJ Prakash, seorang inspektur polisi paling populer di Tamil Nadu, India. Kehebatan polisi sering viral di Twitter berkat PJ. Ketenaran inspektur PJ ingin dimanfaatkan oleh partai baru agar lebih dikenal masyarakat. Ketua partai MMAK, Venda Param, berencana membuat kerusuhan melalui aksi unjuk rasa. Kerusuhan itu pasti diliput media. Mereka juga akan menguploadnya di YouTube agar viral. Apalagi jika Inspektur PJ turun lapangan mengamankan aksi. Nama partai MMAK bisa populer. Rencana kerusuhan dengan mudah dideteksi kepolisian. Intelijen negara ada di mana-mana. Masyarakat tidak pernah menyadari agen dan informan negara berada di sekitar mereka. Ada yang menjadi penjual teh, pedagang, preman, dan lain-lain. Pada saat unjuk rasa berlangsung, polisi membiarkan masa aksi berulah. Kekacauan yang mereka ciptakan juga masih standar, hanya main bakar-bakar ban saja. Inspektur PJ Prakash yang diperankan Karti datang ke lokasi. PJ justru senang jika ada kerusuhan terjadi. Namanya akan muncul di televisi. PJ memang gila publikasi. Untuk membubarkan pengunjuk rasa yang semakin rusuh, itu pekerjaan kecil bagi Vijay. Dia membawa bensin ke titik aksi dan siap membakar siapa saja yang sok berani. Semua pengunjuk rasa pun langsung melarikan diri. Vijay dikenal sebagai polisi hebat. Semua aktivitas positif polisi dipublikasikan. Apa yang kita lakukan mungkin kecil, tapi banyak orang harus mengetahuinya, ucap Vijay. Illegal dams dispute. Sementara di pengadilan internasional sedang berlangsung sidang terakhir sengketa bendungan ilegal antara India melawan Cina. India menggugat bendungan yang dibangun Cina. Pihak Cina beralasan mereka hanya ingin memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Selama ini air sungai di India jadi mubazir hingga mengalir ke Bangladesh. Penasihat pemerintah India, Rathore, memastikan India tidak akan menyia-nyiakan air lagi. Rathore yang juga pemilik perusahaan Oasis sedang membangun proyek bernama One India One Pipeline, yang artinya satu India satu pipa. Proyek tersebut sudah mulai dikerjakan di India Selatan. Kami akan distribusikan air secara merata ke seluruh pelosok India, jelas Rathore. Pengadilan akhirnya memutuskan kasus itu dimenangkan India. Cina dilarang melanjutkan pembangunan bendungan. Pengadilan mempersilahkan Rathore menyelesaikan proyeknya demi kesejahteraan rakyat India. Sebenarnya Rathore tidak pernah memikirkan kesejahteraan rakyat. Dia memiliki ambisi pribadi untuk menguasai pengelolaan air melalui proyek One India One Pipeline. Baginya, siapa yang menguasai air maka akan menguasai dunia. Air akan dijadikan ladang bisnis. Setiap rumah yang terpasang pipa saluran air akan membayar sesuai meteran. Guys, ini persis seperti yang dilakukan perusahaan air minum daerah alias PDAM. Jika di film ini pelakunya pihak swasta, di tempat Mimin justru pemerintah yang menjual air. Niat jahat Rathore diketahui oleh dua mantan agen mata-mata yang sudah tua.
Mereka adalah Victor alias Cita dan Karapam Poci alias Kecoa. Keduanya selalu teleponan melalui jalur aman. Mereka sangat mengkhawatirkan nasib bangsa, apalagi sistem negara dan pemerintah di bawah kendali Ratore. Untuk menghentikan Ratore, mereka menyebut hanya satu orang yang bisa melakukannya. Dialah Sardar, agen mata-mata yang membunuh penasehat keamanan nasional India, PK Ibrahim pada tahun 1988. Masalahnya, keberadaan Sardar tidak pernah diketahui lagi. Hanya satu cara untuk bisa membuat Sardar muncul kembali, yaitu mengirimkannya kode merah. Kita bagi tugas. Saya akan cari Sardar. Kamu cari orang yang bisa mengambil kode merah, ujar Kecoa. Situasi negara dalam ancaman serius. Inspektur PJ yang dicitrakan polisi terbaik Tamil Nadu justru masih santai. Dia lebih sibuk dengan publisitas dan wanita pujaannya, Shalini yang diperankan Rasikana. Sehari-hari Shalini bekerja sebagai pengacara. Shalini tidak menyukai karakter PJ yang selalu bekerja untuk popularitas. Saat ini, PJ ingin dijadikan maskot program kepolisian. Popularitas PJ layak dimanfaatkan sebagai wajah polisi Tamil Nadu. Namun, usulan itu menjadi kontroversi karena latar belakang PJ. Ayahnya adalah pengkhianat dan pembunuh. Sangat memalukan jika dia menjadi wajah departemen kita, ucap salah seorang atasannya. Kata-kata atasannya sangat mengganggu pikiran PJ. Semua keluarga PJ bunuh diri karena perbuatan ayahnya. PJ yang masih kecil diasuh oleh Papai Dasami, seorang polisi yang kasihan. PJ sangat membenci ayahnya yang telah berkhianat kepada negara. Semua kontribusi PJ terhadap lembaga kepolisian sering dianggap tidak penting hanya karena pengkhianatan ayahnya. Sementara Shalini sedang mendampingi kliennya bernama Samira di pengadilan. Samira yang merupakan aktivis lingkungan mengajukan gugatan agar proyek One India One Pipeline tidak dilanjutkan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pasokan air berkualitas secara gratis, bukan justru diserahkan ke pihak swasta, ujar Shalini. Argumentasi Shalini dimentahkan pengadilan. Proyek tersebut demi kepentingan umum, sehingga gugatan atas nama Samira ditolak. Keberanian Samira menggugat proyek milik Ratore menarik perhatian Victor. Samira disarankan bertemu seseorang jika benar-benar ingin menggagalkan proyek One India One Pipeline. Orang itu tentu saja Kecoa. Setelah bertemu Kecoa, Samira mengajak aktivis lingkungan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur Tamil Nadu. Tuntutan mereka menolak pasokan air dikelola swasta. Aksi itu dilakukan tanpa izin, sehingga PJ meminta mereka bubar atau dibubarkan paksa. Namun Shalini juga ikut dalam aksi tersebut. PJ jadi tidak bisa bertindak dan membiarkan protes berlanjut. Perintah dari atasan PJ datang untuk menangkap semua pengunjuk rasa. Mereka semua dibawa ke kantor polisi dan didata. Setelah itu barulah semuanya dibebaskan. Shalini pulang naik bus. PJ memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan cintanya. Namun Shalini belum bisa menerima PJ. Shalini tidak menyukai kehidupan PJ yang palsu. Kamu menjalani hidup untuk mendapat pujian dari orang. Kamu ingin selalu muncul di TV, ucap Shalini. PJ tidak memungkiri semua itu. Dia memang suka publisitas, tapi tujuannya untuk menghilangkan citra ayahnya yang sudah terlanjur dikenal sebagai pengkhianat. Saya kira kamu bisa memahami saya, tapi ternyata tidak, ujar PJ pergi. Hati PJ sedang galau. Dia justru mendapat informasi dari rekannya jika situasi sedang genting. Masalahnya, ada dokumen penting yang hilang dari kantor gubernur. Dokumen itu dicuri seseorang pada saat aksi unjuk rasa. Siapapun pencurinya sudah dicap sebagai pengkhianat negara. Mengingat dokumen itu berisi rahasia para agen RAW yang bekerja sejak tahun 1980-an. Di kantor gubernur itu ada terowongan rahasia. Di terowongan itulah ada ruang penyimpanan RAW. Dokumen yang dicuri namanya kode merah atau surat merah, ungkap rekan Vijay. Untuk menemukan pencuri, kepolisian menginterogasi semua orang yang telah terlibat unjuk rasa. Sedangkan Vijay menemui seorang wartawan untuk melihat kembali foto-foto saat aksi berlangsung. Setelah memperhatikan semua foto, Vijay curiga dengan Samira yang terlihat sempat meninggalkan kerumunan aksi. Apalagi Samira pulang lebih dulu dari kantor polisi dengan alasan anaknya sakit. Vijay yakin Samira adalah pelakunya. Inilah momentum bagi Vijay untuk menghapus citra buruknya sebagai anak pengkhianat. Tidak lama lagi, Vijay akan menangkap seorang pengkhianat negara. Vijay pergi ke alamat rumah Samira.
Suasana sepi. PJ hanya melihat seorang pegawai toko datang membawa keranjang kue untuk anak Samira. PJ membuka paksa pintu rumah Samira. Di dalam rumah, PJ menemukan beberapa sketsa dan laptop milik Samira yang menunjukkan dia bukan wanita biasa. PJ mengajak anak Samira, Timi, mencari ibunya yang disebut berada di toko kue. Sayangnya, Samira telah pergi. Samira datang ke toko hanya memesan kue saja untuk anaknya. PJ menyogok Timi dengan es krim agar memberitahu orang yang mengenal ibunya. Berdasarkan informasi dari Timi, PJ pergi menemui seseorang bernama Kupusami. Rupanya Kupusami adalah dokter yang menangani penyakit Timi. PJ meminta Kupusami kooperatif karena Samira telah didakwa kasus pengkhianatan terhadap negara. Kupusami tidak percaya jika Samira melakukan pengkhianatan. Samira dikenal sejak lama sebagai ibu yang sangat menyayangi anaknya. Beberapa waktu lalu, Timi didiagnosa mengidap penyakit peradangan yang disebut sarkoidosis. Paru-paru Timi telah rusak dan divonis akan hidup paling lama 5 tahun lagi. Samira sangat tertekan dengan penyakit anaknya. Menurut Kupusami, penyebab sarkoidosis adalah bahan kimia BPA yang digunakan untuk membuat plastik air kemasan. Botol air yang sudah lama atau terkena sinar matahari, bahan kimianya akan bercampur dengan air. Timi mengkonsumsi air yang sudah bercampur dengan bahan kimia, jelas Kupusami. Sejak itulah Samira berjuang untuk menutup berbagai perusahaan air kemasan yang semakin banyak di India. Samira tidak takut menemui langsung para pemilik perusahaan, apalagi ribuan anak menjadi korban setiap tahunnya. Samira juga berusaha menyadarkan masyarakat tentang botol air yang mengandung racun, tapi para pengusaha tidak peduli nasib masyarakat. Mereka hanya memikirkan keuntungan. Jika sebelumnya masyarakat hanya membeli air minum, kini air untuk memasak dan mencuci juga dijadikan bisnis. Samira orang yang mulia, ucap Kupusami. PJ jadi simpati mendengar cerita tentang Samira. Tiba-tiba PJ mendapat informasi jika kepolisian telah menemukan Samira dalam kondisi tak bernyawa. PJ bergegas pergi ke lokasi di pantai. Timi yang melihat mayat di hadapannya memastikan bahwa itu memang ibunya. Kematian Samira justru disebut sebagai tindakan bunuh diri oleh kepolisian. Samira juga dituding dibayar pihak tertentu untuk mencuri dokumen. Nama Samira telah dicap sebagai pengkhianat. Wartawan memburu Timi selaku anak Samira untuk diambil foto dan videonya. Hal itu membuat PJ marah. Timi sangat berduka atas kematian ibunya. Kini dia tidak memiliki kedua orang tua. Timi bingung bagaimana cara dia akan menjalani hidup. Kami sering membahas apa yang akan ibu lakukan setelah saya tidak ada. Tapi kami tidak pernah membahas apa yang akan saya lakukan jika ibu tidak ada, ujar Timi kepada PJ. Sebelum ibunya meninggal, ada beberapa rencana yang akan mereka lakukan. Di antaranya mengunjungi kakek Victor dan mengirim surat ke Sinterklas. Surat itu ada di tangan Timi. PJ kemudian menemani Timi ke kantor pos untuk mengirim surat itu. Setelah surat dikirim, beberapa anggota polisi datang mengambil Timi untuk alasan yang belum diketahui. PJ tidak bisa berbuat apa-apa karena itu perintah atasannya. Melihat kasus Samira secara utuh, PJ yakin ada konspirasi. Samira bukanlah pengkhianat. Dia juga tidak mungkin bunuh diri. PJ ingin melakukan penyelidikan secara pribadi. Data pertama yang dikumpulkan adalah hasil otopsi. Diketahui banyak air minum mengandung klorin masuk ke tubuh Samira. Fakta itu sudah menegaskan jika Samira tidak bunuh diri di pantai. Tapi besar kemungkinan Samira ditenggelamkan ke dalam tangki klorinasi. Apabila dugaan VJ benar, maka Samira dibunuh di pabrik air kemasan yang memiliki tangki klorinasi. VJ bersama paman angkatnya, Papai Dasami, mulai mendatangi beberapa perusahaan air minum. Dari salah seorang pemilik air minum kemasan, PJ mendapat informasi tentang berbagai tindakan Samira yang menyusahkan banyak pengusaha. Sudah ada 9 perusahaan ditutup karena protes Samira. Puncaknya, dia membuat sebuah video yang sangat meresahkan, ungkap pengusaha itu. PJ juga mendapat alamat salah satu pabrik yang sudah ditutup. PJ pergi ke pabrik itu untuk penyelidikan. Meski sudah disegel, rupanya pabrik itu tetap beroperasi. Banyak preman yang berjaga di sana. Hal itu membuat PJ curiga. PJ adalah polisi pemberani. Dia tidak mempedulikan preman. PJ hanya ingin melihat tangki klorin.
Akibatnya perkelahian tidak terhindarkan. PJ sangat tangguh, semua preman dihajar. Setelah para preman dikalahkan, barulah PJ ditunjukkan tangki klorin. Di dalamnya ada salah satu anting yang tertinggal. PJ yakin itu milik Samira. Para preman itu mengaku tidak pernah membunuh Samira. Pada saat kejadian, ada 4 orang menggunakan mobil pemerintah datang ke pabrik membawa Samira. Tidak lama seorang pria datang juga untuk menyiksa Samira di tangki klorin. Samira ditanya bagaimana bisa mengetahui dokumen rahasia dan mencurinya. Samira juga ditanya hubungannya dengan seseorang bernama Sardar. Namun Samira mengaku tidak pernah bertemu Sardar. Setelah itu Samira dibunuh. PJ tidak mengenal siapa Sardar yang dimaksud. Untuk lebih memahami kasus itu, PJ mengambil laptop Samira yang disita polisi. Di laptop itu ada video yang sempat dibuat Samira sebelum dibunuh. Samira berbicara tentang anaknya yang menderita penyakit sarkoidosis akibat air kemasan. Kini bahaya lebih besar mengancam melalui proyek One India One Pipeline. Saat ini saja masyarakat sudah membeli air galon atau air botol untuk minum. Air semakin akan dijadikan ladang bisnis. Pada akhirnya India bisa mengalami krisis air. India harus belajar dari beberapa negara yang kaya sumber daya air tapi justru mengalami krisis air. Sekarang kita sudah terbiasa membeli air. Lalu suatu saat nanti distribusi air akan dihentikan agar permintaan meningkat. Masyarakat akan sulit mendapatkan air. Saat itulah harga air dinaikkan. Ratori dan perusahaannya adalah mafia air, ungkap Samira. PJ tersentak menonton video itu. Baru sekarang dia benar-benar menyadari bahaya air kemasan. PJ mulai melarang orang-orang terdekatnya agar tidak minum air kemasan lagi. Lebih baik meminum air yang sudah dimasak. Malam itu, PJ juga menerima telepon dari Salini agar datang ke rumah Samira. Salini yakin Samira bisa mencuri dokumen dibantu seseorang. Apalagi Samira memiliki kunci untuk mencuri dokumen. Samira berani mengambil resiko apapun demi bisa membuat kembalinya seseorang bernama Sardar. PJ dan Salini juga menemukan banyak tiket kereta api. Padahal Samira tidak pernah pergi kemana-mana. PJ yakin Samira bertemu seseorang di stasiun kereta api. Bisa saja orang itu adalah Sardar. Satu tiket terakhir juga ada untuk jadwal beberapa jam ke depan. Hal penting lainnya ada kode pos yang ditemukan PJ. Besar kemungkinan surat yang dikirim Timi ke Sinterklas maksudnya adalah kode merah untuk Sardar. Kode merah itu didapatkan Timi dari keranjang kue pesanan ibunya. Lalu di manakah Sardar sebenarnya? Ternyata selama 32 tahun terakhir, Sardar mendekam di dalam penjara. Dia ada di penjara pusat Chittagong, Bangladesh. Saat ini kerusuhan terjadi di dalam penjara. Banyak narapidana mengamuk. Petugas polisi yang ada di sana dihajar. Situasi sudah di luar kendali. Salah seorang poluan juga dipukul hingga tanda bintangnya terpental ke sel tahanan nomor 1408 yang ditempati Sardar. Poluan itu ingin dibunuh. Saat itulah Sardar keluar untuk menghentikan keganasan para napi. Sardar yang juga diperankan Karti sudah menua. Tangannya gemetaran karena usia. Tapi Sardar adalah agen terbaik India. Meski tua, dia bukan senjata berkarat. Sardar tetap hebat, seperti kekuatan nuklir yang dahsyat. Di hadapan Sardar, para napi itu hanya butiran debu. Kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan tubuh Sardar tak luntur usia. Semua napi jadi ketakutan melihat aksi Sardar. Setelah situasi aman, Sardar masuk sel lagi. Dengan kemampuannya, Sardar bisa saja kabur dari penjara. Tapi Sardar sendiri yang ingin tetap di dalam penjara. Sosok Sardar sangat misterius bagi polisi Bangladesh. Informasi tentang Sardar sangat sedikit meski sudah ratusan kali diinterogasi. Sardar hanya diketahui memiliki 8 paspor dan menguasai 24 bahasa. Sementara di India, PJ dan Salini pergi ke stasiun kereta api untuk menemukan orang yang berhubungan dengan Samira. Orang itu adalah Karapampochi alias kecoa. PJ berhasil menangkap dan mendapatkan tas kecoa.
Namun seseorang yang merupakan anak buah Ratore membunuh kecoa dan melarikan diri. Di waktu yang sama, surat berwarna merah yang dikirim Timmy melalui kantor pos tiba di penjara tempat Sardar ditahan. Surat merah itu isinya sebuah gambar Buddha tersenyum. Kepala sipir mengetahuinya sebagai kode merah. Kedutaan besar India langsung dihubungi. Informasi tentang kode merah dengan cepat ditangani Rao selaku Badan Intelijen India. Kepala Rao, Chandra Mohan, memberi warning kepala sipir agar kode merah jangan sampai diketahui oleh tahanan bernama Sardar. Ratore juga mengetahui tentang kode merah yang dikirim untuk Sardar. Sebagai penasihat pemerintah, Ratore memiliki kekuasaan untuk menghabisi Sardar yang dianggap akan mengganggu proyeknya. Perintah untuk membunuh Sardar dikeluarkan pemerintah India. Sardar kemudian dibawa keluar penjara untuk dibunuh. Polwan yang sempat ditolong Sardar diam-diam memperlihatkan Sardar tentang kode merah. Seketika itu, tatapan mata Sardar jadi tajam. Sardar memahami dengan baik makna kode itu. Sudah saatnya dia kembali ke India. Sardar juga sangat merindukan negara dan keluarganya. Sardar kemudian membunuh puluhan sipir yang ingin membunuhnya. Mengakibat salah. Melihat kemampuan Sardar, dia memang layak disebut agen mata-mata terbaik yang pernah dimiliki India. Sardar kemudian melarikan diri untuk kembali ke India. Dan bersambung. Tunggu part 2 ya guys.